teman-teman sekalian, kembali di Kristus Medium. Di video kali ini kita sedikit merenungkan makna perayaan Hati Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu perayaan yang sentral, yang penting juga ya maknanya dalam tradisi liturgi Gereja Katolik ya, dalam penanggalan liturgi kita di sana ditempatkan perayaan ini. Dan perayaan ini ditempatkan setelah perayaan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, suatu kelanjutan ya dari perayaan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ya, pemberian diri Yesus secara total kepada kita untuk keselamatan kita. Dan kemudian yang sekarang diberi tekanan ya bahwa pemberian diri itu terpancar dari hati Yesus, hati yang lemah lembut, hati yang mengalirkan ya kasih Allah sendiri, kebaikan Allah sendiri yang terus mengalir seperti air yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan perayaan ini ya, dari judulnya sangat menarik ya, karena kata atau istilah hati ya, menunjukkan ya pusat diri manusia ya, hati kore ya. Di situ kita kemudian mengenal istilah atau kata serapan caritas ya, yang menunjukkan ya sifat cinta kasih yang meluap-luap, kasih yang terus mengalir dari hati untuk kebaikan banyak orang ya. Dari suatu kebaikan terpancar ya kebaikan dan cinta kasih bagi sesama. Nah, jadi sangat menarik, Yesus memberikan, memancarkan, mengalirkan cinta kasih Allah dari pusat dirinya ya, dari hatinya ya. Hati itu apa ya, pusat kehendak, pusat ya, bisa juga menjadi pusat keputusan kita kalau memutuskan sesuatu dengan hati yang tenang ya gitu ya. Mengambil keputusan-keputusan penting karena setelah mendengarkan kata hati kita, begitu ya, kita sering mengatakan dan mengalami demikian. Nah, atau juga ya istilah credo ya. Credo itu kan sebetulnya dari kata hati, core itu tadi ya. Nah, credo berarti saya memberikan hatiku ya kan. Saya memberikan hatiku seluruhnya kepada Tuhan. Dalam hal ini saya sebagai anggota gereja mengungkapkan credoku ya, kepercayaanku. Nah, teman-teman sekalian, perayaan ini sebetulnya bermula dari ya devosi ya. Devosi yang mulai bertumbuh dan berkembang di Prancis pada abad ke-17 ya. Ada tokoh biarawati yang terkenal ya di abad ke-17 ini, ada banyak tokoh tetapi salah satu yang terkemuka ya Santa Margareta Maria Alacoque ya. Hidup 1647 sampai 1690 ya. Dia yang kemudian oleh karena pengalaman perjumpaannya secara personal dengan Yesus ya, penglihatan yang ia alami, dan yang kemudian ya memberikan mewariskan ya kecintaan orang, devosi umat Katolik pada hati Yesus ini. Saya kutipkan beberapa pengalaman ya yang dikisahkan dalam pengalaman Santa Margaret, maksud saya yang dikisahkan dalam sejarah ya. Misalnya pada tahun 1673 ya, itu digambarkan ya suatu penglihatan pertama yang dia alami dan perjumpaannya dengan Yesus, di mana Yesus sendiri ya berkata kepadanya, hati ilahiku begitu mengasihi manusia sehingga aku tak dapat menutup hasrat kasih yang membara. Aku memilihmu untuk menyebarkan tanda yang besar ini. Jadi Yesus memberikan amanat ya, kepercayaan kepada dia untuk menyebarkan devosi itu kepada semakin banyak orang. Kemudian menarik juga dikatakan dalam penglihatan dia yang kedua ya, digambarkan ya tampak hati ilahi yang berada di atas takhta api dikelilingi oleh mahkota duri yang melambangkan luka yang disebabkan oleh dosa manusia, dan tanda salib di atasnya ya, lambang penebusan. Wajah Yesus tampak berkobar-kobar dengan kemuliaan, dengan 5 luka, bersinar seperti matahari, dan darinya terpancar api dari semua sisi, tetapi terutama dari dadanya ya. Jadi terkesan mistik di sini ya, menyerupai tungku ya,
tungku api ya, yang ketika dibuka menampakkan hati yang berkobar, hati yang penuh kasih ya. Jadi di sini digambarkan ya pancaran ya, kobaran api cinta kasih Allah itu ya. Dan kemudian ada juga pengalaman dia dalam penglihatan yang ketiga, di mana Santa Margareta mendengar Yesus menyesali bahwa banyak orang kurang menghormati hati Yesus ya. Oleh karena itu ia meminta Margareta untuk terus ya, turut mengambil bagian dalam penderitaan itu ya, turut merasakan ya penderitaan Yesus itu ya. Maka ia dianjurkan untuk menerima komuni kudus pada Jumat pertama setiap bulan ya, dan menyembah dengan sikap hormat yang mendalam ya. Bahkan disebut pada jam-jam tertentu, pada pukul 11 malam sampai pukul 12 malam, pada tengah malam ya. Itu untuk menunjukkan ya kecintaan pada hati Yesus tadi, hati yang memancarkan ya cinta kasih Allah sendiri, pengampunan dari Allah sendiri. Dan kemudian pada penglihatan dia yang keempat ya, digambarkan bahwa Yesus meminta agar hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus dipersembahkan perayaan hati kudus. Nah ini yang menarik juga ya, bahwa perayaan itu kenapa sekarang menjadi suatu perayaan liturgis, sebetulnya datang juga dari pesan yang diterima oleh Santa Margareta itu dari Yesus sendiri dalam penglihatannya. Maka kemudian dalam sejarahnya ya, devosi ini berkembang menjadi perayaan liturgis berkat jasa beberapa paus yang menetapkan dan kemudian menegaskan perayaan itu ya. Paus Pius ke-6 ya, dalam bulannya ya, Autorem Fidei menegaskan bahwa devosi hati kudus berkaitan erat dengan diri pribadi Yesus sendiri ya, iman kita akan Yesus Kristus ya. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Paus Clemens ke-13 pada tahun 1765 ya, menegaskan pesan yang sama. Dan kemudian 1856 oleh Paus Pius ke-9 ditegaskan lagi sebagai suatu perayaan hari raya bagi ya, seluruh gereja universal dalam hal ini. Nah kemudian menarik juga ya bahwa devosi kecintaan gereja pada hati Yesus ini kemudian ditunjukkan dengan munculnya banyak kongregasi hidup bakti yang spiritualitasnya ya berpusat pada hati Yesus ini ya. Di Indonesia kita mengenal ya banyak tarekat hidup religius ya. Kalau saya melihat di Penanggalan ini misalnya ya ada banyak ya, FCJM, PBHK, FSGM, HK, MSC ya, SCY, RSCJ ya, SSCC dan lain-lain ya. Jadi itu sangat menarik juga bahwa dari devosi dan kemudian perayaan liturgis ini terus berkembang juga, berbuah ya dalam hidup religius, dan dengan demikian ya mengalirnya cinta kasih itu terus menyebar dan semakin banyak orang merasakannya. Teman-teman sekalian, cintaan pada hati Yesus itu ya sebetulnya bersumber pada akhirnya dari ajakan Yesus sendiri yang kita dengar misalnya dari Matius pasal 11 ayat 28 ayat 30 ya. Saya bacakan ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Semoga undangan Yesus ini, pancaran cinta kasihnya kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, dan kemudian kita dikuatkan, dijadikan lebih mampu untuk menjadi saksi cinta kasih Yesus ya, yang mengalir dari hati yang lemah lembut kepada semakin banyak orang, kepada semakin banyak saudari dan saudara di sekitar kita. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua.